Shalom, perkenalkan nama saya KM Rambari dengan NIM 3122046. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang sel hewan dan sel tumbuhan serta bagian-bagiannya. Maka dari itu, selanjutnya, sebelum kita membahas bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan, kita perlu tahu dulu pengertian dari sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut ini merupakan bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan yang mana ada dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan organel-organel sel yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian sel yang pertama ada dinding sel. Dinding sel adalah penutup terluar pada sel yang berfungsi untuk melindungi dan membentuk sel. Bagian ini hanya terdapat pada sel tumbuhan saja, tapi tidak ditemui pada sel hewan. Dinding sel ini terbentuk dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Yang kedua, ada membran sel. Membran sel adalah bagian luar sel yang tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Fungsi dari membran sel yang pertama yaitu untuk melindungi sel agar isi sel tidak keluar. Yang kedua, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi sel. Yang ketiga, sebagai penerima reseptor atau rangsangan dari luar. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental yang mengisi ruang di dalam sel untuk membantu mempertahankan bentuk dari sel. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia penting. Bahan-bahan tersebut terdiri dari berbagai enzim, ion, gula, protein, dan lemak yang penting untuk metabolisme sel. Selanjutnya ada organel-organel sel. Organel sel yang pertama ada inti sel atau nukleus. Nukleus adalah organel sel terbesar yang mengandung informasi DNA. Unit ini mengendalikan aktivitas seluler dan reproduksi seluler, baik itu sel hewan dan sel tumbuhan masing-masing memiliki inti sel. Organel selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sistem membran yang tersusun tidak beraturan. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menghubungkan nukleus dan membran plasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel yang berada di dalam sitoplasma atau melekat pada membran retikulum endoplasma. Ribosom berperan sebagai tempat sintesis protein. Berikutnya ada sentrosom. Sentrosom adalah organel sel yang terdiri dari dua sentriol yang di bagian sekelilingnya terdapat sebuah bahan perisentriolar. Namun pada sel tumbuhan itu tidak terdapat sentrosom. Sentrosom hanya dimiliki oleh sel hewan. Organel selanjutnya yaitu aparatus Golgi. Aparatus Golgi sering disebut dengan badan Golgi. Baik itu sel hewan ataupun sel tumbuhan pasti memiliki aparatus Golgi. Aparatus Golgi memiliki fungsi untuk membentuk enzim pencernaan hingga pengangkutnya, mengubah beragam materi secara kimia, membantu membentuk kantung vesikula. Organel berikutnya yaitu lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan yang berfungsi untuk melindungi sel dengan menelan benda asing dan membantu pembaruan sel. Organel berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang
bermembran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Fungsi dari mitokondria sebagai pabrik atau yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Organel selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas merupakan bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Kloroplas merupakan organel khusus yang terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Organel berikutnya yaitu vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan namun tidak dijumpai pada sel hewan kecuali pada hewan tingkat uniselular. Terima kasih buat video yang teman-teman nonton, semoga bermanfaat.